Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama menyiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita renungkan diambil dari Penginjil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, antara pelayanan dan doa merupakan dua hal yang sejalan dalam konteks perutusan Yesus kepada murid-muridnya dan juga tentunya dirinya sendiri. Penginjil Markus pada hari ini melukiskan bagaimana para rasul setelah mereka kembali berkumpul, setelah mereka pergi menjalankan tugas perutusan mereka, Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi dan beristirahat. Tentu Yesus dalam hal ini memahami bahwa para murid yang sudah sekian lama menjalankan tugas perutusan mereka, menyiapkan waktu untuk sendiri, untuk beristirahat maupun berdoa. Atau dengan kata lain, agar mereka menimba inspirasi baru untuk tugas perutusan berikutnya. Tetapi teman-teman yang terkasih, menarik tadi dikisahkan bahwa ternyata ada begitu banyak orang yang rindu dengan ajaran-ajaran Yesus, dengan kasih Yesus, dengan hal-hal yang yang dilakukan oleh Yesus, sehingga mereka mencari Yesus kemanapun mereka pergi. Ketika Yesus berencana untuk pergi ke tempat yang sunyi bersama murid-muridnya, orang banyak pun mengetahui rencana mereka, sehingga mereka pergi berbondong-bondong mendahului mereka ke tempat kemana mereka pergi. Artinya di sini teman-teman, orang-orang banyak itu mempunyai suatu semangat untuk mendekatkan diri dengan Yesus, untuk mendengarkan sabda dan ajaran-ajarannya. Mereka tidak mempedulikan lagi apa yang bagi mereka sesuatu yang sebelumnya itu penting untuk mereka. Mereka tinggalkan semuanya itu lalu pergi mencari Tuhan, pergi mendapatkan Tuhan. Karena bagi mereka, Tuhan itu telah memberikan mereka kesejukan hati, kebahagiaan, sukacita, dan harapan. Teman-teman yang terkasih, melihat perjuangan atau kerinduan dari orang-orang banyak itu, Yesus pun menaruh belas kasihan kepada mereka, Karena di suatu sisi mereka yang mencari Allah, mereka yang mencari Tuhan, seolah-olah mereka itu adalah domba yang tidak mempunyai gembala. Artinya bahwa mereka mencari Tuhan, tetapi kemana mereka pergi mereka juga tidak tahu. Tetapi mereka berjalan sendiri sedemikian rupa untuk menemukan Tuhan. Dalam hal inilah Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka. Segala kecapean yang sebelumnya dirasakan oleh para murid maupun Yesus sendiri tentunya, atau waktu sunyi yang mereka siapkan atau rencanakan untuk beristirahat,
mereka kurbankan itu lalu melayani orang banyak yang datang. Kepada mereka Tuhan mengajarkan banyak hal ya, yang tentunya bisa memenuhi kerinduan mereka tadi. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Markus pada hari ini ya, kalau kita refleksikan, benarnya melukiskan kita sebagai manusia yang percaya kepada Yesus atau percaya kepada Allah. Bahwa kita yang percaya kepada Allah hendaknya mempunyai juga kerinduan untuk mau datang kepada Tuhan. Kerinduan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan itu merupakan kalau kita melihatnya secara dalam, pintu masuk bagi kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Sebab dengan kerinduan itu kita mempunyai suatu kesungguhan untuk mau berkomunikasi dengan Tuhan, atau ada hal yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Sebab kerinduan pun itu akan menggerakkan hati Tuhan ya. Kalau kita kembali kepada Injil tadi, Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan ya, dalam hal ini bahwa Tuhan merespon kerinduan hati kita untuk datang kepadanya. Nah, di sini ketika kita berjumpa dengan Tuhan, tentu pertama-tama kita tidak memohon kepadanya, tetapi kita ingin mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki agar kita melakukan sesuatu. Nah, itulah yang hendak kita dengarkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Di samping itu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan karena kerinduan itu tadi, di hadapan Tuhan pun kita menyampaikan apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Meskipun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan atau yang kita perlukan, tetapi dalam komunikasi itu Tuhan ingin mendengar langsung dari kita. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kerinduan hati pertama-tama ya bukan soal kita hadir saja di gereja ya, atau di tempat-tempat kita berdoa. Tetapi di sini seperti orang banyak ingin mendengarkan Tuhan, seperti dikatakan sebelumnya, ingin mendengarkan Tuhan yang bersabda kepada kita. Dan tentunya bahwa sabda yang disampaikan kepada kita itu mengajak kita untuk melihat nilai yang lebih ya dari kehidupan kita ini ya. Mungkin kita katakan nilai kemanusiaan. Dalam arti ini pun bahwa sabda Tuhan itu mengajak kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ya. Melakukan apa yang baik, apa yang benar dalam kehendak Allah. Tentu itu yang menjadi motivasi kita ya, kerinduan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, kerinduan hati lebih pada pengertian bahwa kita itu ingin selalu berada di dalam posisi yang telah dikehendaki oleh Allah, atau sebuah posisi yang memang menjamin kebahagiaan dan sukacita kita ya, baik di dunia ini maupun tentunya di akhirat nanti. Dan yang ketiga, kerinduan hati kita benarnya itu adalah suatu kekuatan kita agar diri kita ini, hidup kita ini senantiasa dibentuk oleh Tuhan dari hari ke hari, sehingga kita pun menampilkan diri dalam kehidupan nyata mempunyai suatu makna ilahi ya, di mana kita tidak lagi mencintai apa yang membuat kita berada di dalam cengkraman kegelapan atau kejahatan, tetapi kita mempunyai suatu kesadaran ilahi bahwa hidup kita ini tentu begitu suci dan mulia, dan di tengah kehidupan nyata kita menampilkan apa yang menjadi kesucian itu sendiri ya. Dalam hal ini mungkin ya dalam lingkungan pekerjaan bertindak jujur, dalam kehidupan berkeluarga mencintai anggota keluarga kita, atau dalam kehidupan bermasyarakat ya kita melibatkan diri dalam berbagai tugas atau kerjasama yang ditentukan oleh masyarakat sekitar kita. Teman-teman yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan sangat menaruh belas kasihan kepada kita karena kerinduan hati kita. Kerinduan hati kita membuat Tuhan menggerakkan belas kasihannya kepada kita. Di situ pun kita akan dipandang oleh Tuhan ya sebagai manusia yang memang ingin menjadi sempurna ya, atau ingin menjadikan dirinya bermakna untuk Tuhan sendiri dan juga untuk orang lain serta diri kita sendiri. Teman-teman yang terkasih, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita
kerinduan hati kita untuk selalu berada bersama Tuhan dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga.